Di masa COVID-19 yang masih belum mereda dan semakin banyaknya jumlah kasus pasien positif, PT Bio Farma memproduksi kit diagnostik tes real-time polymer chain reaction atau RT-PCR. Selama ini Indonesia masih mengandalkan PCR impor untuk mendeteksi COVID-19. Mampukah RT-PCR buatan anak negeri ini dapat membantu pemenuhan tes COVID-19 terhadap 2 juta penduduk Indonesia? Saat ini Gatra TV telah terhubung dengan Kepala Bagian Corporate Communication PT Bio Farma, Bapak Iwan Setiawan. Bersama saya Riana Astuti, inilah spesial interview Gatra TV. Selamat pagi Bapak Iwan Setiawan. Selamat pagi Mbak Riani ya. Ya, Bapak sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat meskipun lagi WFH nih. Oke, Pak, ini kita akan akan berbincang mengenai kit RT-PCR buatan Bio Farma ini, spesifikasinya tuh seperti apa sih Pak? Oke, ya jadi kita sudah bisa membuat namanya RT-PCR test kit. Itu adalah salah satu komponen kit atau reagen yang dipakai untuk pengetesan COVID-19. Dalam hal ini adalah pengujian untuk konfirmasi atau sampelnya kita kenal dengan sampel swab ya, bukan sampel yang screening. Nah, ini adalah yang kita buat ini adalah test kit yang mempunyai galur atau mempunyai 2 gen yang ada di Indonesia, yakni yang kita kenal dengan gen N dan gen RD-RP. Nah, itu yang di dunia ini kan ada 3 ya. Nah, itu yang sekarang ada di Indonesia. Jadi, ini lebih akurat, lebih spesifik ketika untuk memeriksa orang Indonesia yang terkena COVID. Jadi, ini adalah test kit untuk tes konfirmasi apakah seseorang itu positif atau negatif dari COVID-19. Begitu. Ini masih ada belum ada kejelasan gitu Pak. Masyarakat masih mengira bahwa Bio Farma ini memproduksi PCR-nya, bukan tes kit. Itu dijelaskan Pak agar masyarakat lebih tahu dan memahami sebenarnya apa yang Bio Farma produksi ini Pak. Ya, jadi uji PCR ini yang selama ini dikenal oleh masyarakat itu kan uji PCR atau uji konfirmasi. Ya. Itu ada beberapa rangkaian. Jadi rangkaian pertama itu harus diambil sampel lewat swab ya, bisa lewat nasofaring atau orofaring ya. Nah, itu nanti si sampel ini harus menggunakan test kit atau menggunakan reagen yang kita buat ini sebelum dibaca oleh alat PCR. Jadi nanti ada sebuah alat namanya alat PCR untuk membaca. Tapi ketika membaca sampel ini itu si sampel itu harus dicampur dengan reagen yang dari kita yang namanya RT-PCR test kit. Baru si PCR itu bisa membaca apakah ini orang ini positif atau negatif nantinya. Kalau PCR-nya sendiri itu adalah sebuah alat untuk membaca ya, untuk membaca. Jadi yang kita buat ini adalah reagennya untuk test kitnya, nah, gitu ya. Jadi nanti kalau alatnya sendiri, PCR-nya sendiri itu sudah ada di rumah sakit rujukan atau lab rujukan. Ya. Kemudian Pak, ini uji sampel tadi ini memakan waktu berapa lama Pak agar deteksi COVID-19 pada pasien ini keluar? Ya, yang punya kita itu ini kita bisa mendeteksi 1 sampai 3 jam ininya, bisa keluar itu ininya hasilnya. Hasilnya ya Pak ya? 1 sampai 3 jam itu sudah bisa keluar hasil. Kemudian kit
tes ini Pak, apakah sudah disetujui oleh Kemenkes dan juga Presiden Pak? Kita ini dari sisi fasilitas kita sudah di-approve oleh Kemenkes. Untuk izin edarnya kita masih dalam proses. Dalam hal ini tentu Presiden artinya adalah pemerintah ya. Nah, melalui Kementerian Kesehatan, kita memang sedang proses untuk izin edarnya. Izin edar dari Kementerian Kesehatan, karena ini bagian daripada Alkes, alat kesehatan, yang harus mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Ya. Kita sedang proses. Proses ini membutuhkan waktu berapa lama sih Pak proses izin edarnya ini Pak? Biasanya itu tidak terlalu lama ya kalau mereka sudah konfirmasi, misalnya sudah dilakukan validasi, kemudian dilakukan audit. Nah itu bisa dalam waktu cepat ya, bisa hitungannya bisa hari ya ini. Oke. Kemudian kemudian apakah ada kendala Pak saat memproduksi test kit ini Pak? Kalau dari sisi teknologi, dari sisi teknis, kita tentunya tidak ada kendala, karena memang Bio Farma dalam hal ini sudah menguasai platform teknologi terkait dengan bioteknologi, karena ini masuk ke bioteknologi ya. Yang selama ini Bio Farma melakukan atau produksi vaksin yang jauh lebih high technology ya, yang lebih sulit, lebih rumit. Nah ini untuk kit atau untuk tes kit ini relatif lebih mudah kalau bagi Bio Farma, termasuk dari sisi teknologi, fasilitas, dan juga SDM-nya. Nah, tetapi kalau dari sisi bahan baku, nah ini kembali kita ada kendala karena bahan baku yang kita perlukan itu berdasarkan atau berasal dari impor. Nah, itu memang ada kendala. Karena apa kendalanya? Karena saat ini semua produsen test kit ini berlomba-lomba di seluruh dunia untuk untuk mendapatkan bahan baku untuk test kit ini, sehingga ya masuk dalam most wanted lah. Jadi semuanya orang mencari gitu ya, mencari bahan baku ini. Jadi memang ada kendala di situ. Sementara kita bahan bakunya ya masih impor. Barangkali begitu. Kemudian Pak, untuk proses produksi, apakah alat ini terpusat, maksudku produksi daerahnya itu terpusat di satu titik saja, atau nantinya Bio Farma juga akan membuka tempat di daerah-daerah di Indonesia untuk membuat alat tes ini, Pak? Ya, sampai saat ini kita produksi masih di Bandung, artinya di Bio Farma. Sama halnya dengan vaksin, kita hanya di Bio Farma Bandung saja. Jadi untuk produksi kit ini kita akan dilakukan hanya di Bio Farma Bandung. Berarti nanti akan ada pendistribusian melalui apa Pak? Nah, ya, kalau pendistribusian tentunya kita harus sampai ke seluruh Indonesia, artinya ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan ini tidak akan menjadi kendala untuk distribusi, karena kita selama ini juga punya pengalaman dalam hal pendistribusian vaksin sampai ke pelosok-pelosok, ya, sampai ke pelosok seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi ini rasanya untuk distribusi tidak akan menjadi kendala meskipun kita produksinya dilakukan hanya di Bandung, gitu ya. Jadi kita bisa mendistribusikan sampai ke seluruh pelosok Nusantara, ke 34 provinsi. 34 provinsi. Oke, kemudian untuk awalan test kit ini, Bio Farma mampu memproduksi dalam jumlah berapa banyak, Pak? Target pertama kita akan memproduksi sebanyak 50.000 tes. Nah, ini sesuai dengan kapasitas kita dalam 1 minggu ini, insya Allah kita bisa memproduksi 50.000 tes dari 100.000 yang kita targetkan. Jadi untuk tahap awal kita akan memproduksi sebanyak 50.000 tes kit ya, atau setara dengan dengan 2.000 box ya, atau 2.000 kit. Jadi karena dalam satu kit itu kan ada untuk 25 tes. Nah, sehingga kalau kita 2.000 box itu setara dengan 50.000 tes.
Kemudian Pak, ini juga PT Bio Farma ini telah memproduksi alat tes ini Pak. Bagaimana nantinya penerapan alat ini Pak? Apakah nantinya akan dikomersilkan untuk masyarakat atau ada program gratis? Ya, kalau untuk tahap awal sesuai dengan dengan target kita. Untuk yang tahap awal, untuk 100.000 tes tahap awal, ini akan diberikan secara gratis, karena ini adalah merupakan hasil karya anak bangsa gotong royong sesuai dengan task force yang dibuatkan oleh BPPT. Jadi ini diinisiasi oleh BPPT. Kemudian untuk teknologinya kita ngambil dari Nusantik. Kemudian untuk proses atau untuk proses produksi massalnya itu dilakukan di Bio Farma. Adapun untuk pendanaannya ini juga ada pendanaan dari Indonesia Pasti Bisa. Ini adalah penggalangan dana hibah dari masyarakat yang dilakukan oleh Isventur. Nah, ini oleh karena itu, karena ini adalah karya anak bangsa, termasuk juga dalam pendanaannya ada hibah dari masyarakat, makanya ini diberikan atau didistribusikan secara gratis. Itu untuk 10.000 pertama. Tetapi untuk biaya produksinya itu ditanggung oleh Bio Farma. Gitu. Kemudian Pak, ini bagaimana cara masyarakat atau pasien yang ingin melakukan uji sampel ini Pak? Ya, masyarakat untuk mendapatkan akses daripada uji ini, itu mereka harus datang ke rumah sakit yang menjadi rujukan atau ke lab yang menjadi rujukan pemerintah. Tentunya lab atau rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah untuk COVID. Karena tes ini tidak bisa dilakukan sendiri. Bukan screening, ini tesnya harus dilakukan di rumah sakit atau lab yang menjadi rujukan. Dan kita akan mendistribusikannya tentunya adalah ke rumah sakit atau laboratorium rujukan. Jadi masyarakat kalau ingin mendapatkan, bukan dengan cara membeli di apotek atau ke distributor kita, tetapi dia harus datang ke tempat pelayanan pengujian untuk COVID-19 ini. Tapi nanti reagennya tentunya pakai yang kita. Seperti itu. Kemudian kan terkait dengan ini Pak, sinergitas antar Bio Farma dengan kepala daerah ini seperti apa? Kan Gubernur Jawa Barat sendiri kan juga sudah woro-woro di media ya Pak ya, bahwa Bio Farma telah menciptakan test kit ini Pak. Ini sinergitas antara tidak hanya Gubernur Jawa Barat, apakah nantinya juga gubernur-gubernur lain akan ikut sinergi Pak? Ya, tentunya kalau kita sinerginya secara nasional, kita langsung ke pusat, termasuk juga dengan BPPT nanti yang akan ikut mendistribusikan, termasuk juga mungkin ininya terkait nanti juga dengan gugus tugas COVID ya, termasuk juga BNPB nanti mana yang membutuhkan. Nah, kalau untuk saat ini yang sudah memang komunikasi dengan Bio Farma itu baru Pemda Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat, bahkan sudah mengatakan memesan kepada kita sampai 30.000 untuk awal. Nah, tapi tentunya nanti kalau kita bicaranya nasional, tentu ke daerah-daerah pun akan kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di daerah. Nah, adapun yang misalnya langsung dari daerah dengan kita, itu bisa saja dilakukan. Tetapi kita sudah mempersiapkan bahwa ini adalah disalurkan untuk ke seluruh Nusantara atau Indonesia, barangkali gitu, Mbak. Selepas dari tadi penggratisan alat ini, Pak, untuk harga, Pak, apakah ini masih dapat dijangkau oleh masyarakat sendiri, Pak? Karena kan kabarnya alat seperti ini kan yang ada di benak pasien ataupun masyarakat pasti harganya mahal, gitu, Pak. Untuk alat itu bagaimana, Pak? Ya, tentunya pasti kita akan, karena kita Bio Farma adalah merupakan badan usaha milik negara. Nah, kita adalah BUMN untuk Indonesia. Nah, tentunya apa yang kita lakukan adalah betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat, untuk merah putih. Jadi, pasti nanti produk kita yang diproduksi oleh bangsa kita sendiri, kemandirian bangsa kita, tentunya pasti dari sisi harga kita pasti affordable dibanding dengan harga atau yang sekarang beredar yang kita masih impor. Nah, kita dengan adanya nanti di Bio Farma ini
dari sisi pendistribusiannya juga kita lebih gampang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian dari teknologi sudah kita sendiri, mandiri sendiri, SDM-nya sudah menggunakan kita. Tentunya pasti ini akan mendapatkan benefit ataupun price yang affordable ya, yang tentu pasti terjangkau oleh masyarakat. Apalagi kita ada di bawah naungan badan usaha milik negara, yang tentunya ini adalah untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Barangkali begitu. Oke. Pak Iwan Setiawan, terima kasih banyak telah bergabung di Gatra TV, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih nih. Mudah-mudahan informasi ini menjadi titik cerah dari kita, kemandirian bangsa kita, dan juga mohon doa dan mohon support dari semuanya. Mudah-mudahan Bio Farma bisa mengemban yang menjadi tugas dan fungsinya. Bio Farma tidak berhenti untuk berinovasi. Saat negeri ini diguncang COVID-19, melalui RT-PCR akan mampu menolong tenaga medis dalam menangani pasien positif COVID-19 secara akurat. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Bagian Corporate Communication PT Bio Farma. Dan terima kasih telah menyaksikan special interview Gatra TV. Saya Riana Asti dan sampai jumpa.